Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Prestasi Akademik Remaja. Yang pertama, ada bab pendahuluan, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk prestasi akademik. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering mengalami gangguan dalam konsentrasi memori dan kemampuan berpikir yang berdampak negatif pada kemampuan akademik mereka. Selain itu, perilaku tersebut dapat menyebabkan absensi tinggi, motivasi belajar yang rendah, dan hubungan sosial yang terganggu. Selanjutnya masuk ke bab landasan teori. Yang pertama ada definisi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, atau bisa disingkat nafza. Istilah ini merujuk pada berbagai jenis zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, atau perilaku seseorang. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis dan berpotensi merusak kesehatan tubuh serta kehidupan sosial individu. Lalu ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada narkotika. Nah, di sini saya akan menjelaskan narkotika itu sendiri ya. Yang pertama, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, beberapa contoh dari narkotika itu meliputi opiat. Opiat itu seperti heroin, morfin, dan kodein. Yang kedua itu ada sabu-sabu. Lalu selanjutnya selain narkotika ada psikotropika, yaitu zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya meliputi amfetamin, lalu ada ekstasi, yang dikenal sebagai efek euforianya, tetapi penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan otak dan masalah kesehatan lainnya. Terus yang terakhir itu ada LSD. LSD ini dapat mengubah persepsi dan dapat menyebarkan halusinasi. Lalu yang terakhir itu ada bahan adiktif lainnya. Ini tuh mencakup zat-zat yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas. Contohnya seperti alkohol, terus nikotin, lalu ada inhalan. Lalu ada penggolongan narkoba. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang 05 Tahun 1997. Yang pertama ada narkotika, golongan 1 yaitu daya adiktif sangat tinggi, tidak berguna untuk pengobatan, hanya untuk penelitian resmi oleh pemerintah. Contohnya ganja, kokain, atau heroin. Yang kedua ada golongan 2-nya, daya adiktif tinggi dan berguna untuk kedokteran. Contohnya morfin, petidin. Golongan 3-nya, daya adiktif ringan dan berguna untuk kedokteran. Contohnya kodein. Lalu masuk ke psikotropika. Golongan 1-nya ada daya adiktif sangat kuat, tidak berguna untuk kedokteran, hanya untuk penelitian resmi oleh pemerintah. Golongan 2-nya daya adiktif tinggi dan berguna untuk kedokteran, contohnya morfin, petidin. Golongan 3-nya daya adiktif sedang dan berguna untuk kedokteran, contohnya obat antidepresi. Dan golongan keempatnya daya adiktif ringan berguna untuk kedokteran, contohnya obat penenang dan obat tidur. Lalu masuk ke bab selanjutnya, ada metode penelitian. Metode ini menggunakan metode data sekunder, yang dimana metode ini menganalisis data yang sudah ada dan data yang terdapat dalam jurnal yang sudah saya cari. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selanjutnya masuk ke bab hasil. Hasil studi dari Ondigo et al. Tahun 2019 menyatakan marijuana, miras, alkohol, dan rokok adalah jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh siswa sekolah menengah dan telah mengikis nilai-nilai inti.
yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan kinerja akademik mereka. Prestasi akademik siswa telah terganggu karena dampak dari penyalahgunaan narkoba dan kecanduan. Oleh karena itu, disarankan agar penyuluhan kepada masyarakat dilakukan secara rutin mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sementara, badan pengatur diperkuat untuk melaksanakan fungsi mereka dengan efektif guna membatasi tren ini, terutama di kampus-kampus Nigeria yang bersumber dari Amana et al. Tahun 2016. Selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Menurut Nurmaya tahun 2016, faktor penyebab penyalahgunaan nafza berupa faktor individu atau kepribadian dan faktor lingkungan pergaulan atau teman sebaya. Sementara itu, faktor penyebab lainnya yaitu faktor keluarga atau broken home dan faktor lingkungan tempat tinggal. Penyalahgunaan nafza berdampak negatif pada fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar dua subjek di sekolah. Upaya guru bimbingan dan konseling terhadap subjek yang menyalahgunakan nafza dilakukan melalui layanan informasi, konseling individual, home visit atau kunjungan ke rumah dan mengadakan razia rutin sebagai tindak pencegahan. Namun, hal tersebut belum maksimal karena masalah nafza seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitas. Lalu, peredaran narkoba di kalangan remaja terus meningkat. Pelajar merupakan sekitar 4,7% dari populasi pengguna narkoba. Narkoba telah merasuki berbagai bidang menurut Badan Narkotika Nasional atau yang kita sebut BNN. Survei BNN menemukan bahwa di antara mahasiswa 921.695 orang adalah pengguna narkotika didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 sebagai zat atau obat sintetis maupun non-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya masuk ke bab kesimpulan, yaitu kesimpulannya, oleh karena itu sangat penting bagi para siswa untuk tetap menjaga kepala dalam segala situasi. Menjaga kepala dalam segala situasi yang dimaksud itu seperti kita sebagai mahasiswa harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang pantas dan tidak pantas untuk ditiru. Lalu, penyalahgunaan narkoba dapat mengurangi konsentrasi, motivasi belajar, dan kemampuan kognitif yang berujung pada penurunan prestasi di sekolah. Selain itu, masalah sosial dan emosional yang muncul akibat narkoba memperburuk hubungan dengan teman sebaya dan guru. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa di masa depan menjadi semakin rentan akibat pengaruh zat adiktif yang merusak saraf mereka, sehingga generasi muda tidak mampu berpikir rasional. Sekian dari saya mengenai jurnal yang tadi sudah saya jelaskan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.